Dari Sabang sampai Merauke, ya per kecamatan tuh 2.000 baliho kira-kira, ya kan, itu bisa dipasang dalam satu malam. Yang disasar itu generasi muda. Ya, Kenapa generasi muda? mhm, Karena generasi ini yang tidak punya memori dengan peristiwa 98. iya, Jangan pernah melegitimasi kejahatan, satu, mhm mhm. atau ketidakbenaran yang dilakukan hanya karena Anda mengidolakan dia, nggak bisa. Tidak hanya sekedar terkenal ya, Nggak, ya, ya kalau mau jadi role model itu, jadi gini, orang-orang terkenal itu, kalau dia melakukan kesalahan, itu langsung ambruk dia. ya kita lanjut di obrolan kita menolak lupa. Ini sesi terakhir. Jer, kita setelah kita bandingkan dulu ya pergumulan kita di zaman Orde Baru, masuk era reformasi, kemudian sekarang eh, kita menghadapi situasi yang kira-kira kalau tidak kita kawal, situasinya akan fenomenanya, gejalanya sudah mirip-mirip nih Hmm. dengan Orde Baru. Makanya sering secara bercanda aku bilang kita sekarang masuk ke era Orde Baru 4.0 gitu ya. Jadi karena itu maka harus kita kawal betul ya. Nah, reformasi itu melahirkan KPK, melahirkan MK, melahirkan penyelenggara pemilu yang lebih independen, non partisan, profesional dan lain-lainnya. Sekarang ada fenomena distrust. Ketua KPK jadi tersangka, Hmm. kasus pelanggaran etik berat di Mahkamah Konstitusi. Padahal Mahkamah Konstitusi itu adalah salah satu institusi yang nanti akan memutus hasil akhir pemilu. Hmm. Nah, kalau orang sudah tidak percaya dengan lembaga-lembaga ini sangat menggelisahkan kita semua tentu. Menurutmu gimana? Ya, situasinya memang tidak begitu mudah ya. Mhm. Maksud saya begini nih, eh, ya bagaimanapun kita harus realistis melihat ya bahwa tantangannya tidak hanya dari mereka yang memang memanfaatkan kekuasaan ini untuk kepentingan mereka, Ya. gitu ya. Eh, Tantangan paling berat itu sebetulnya adalah menghadapi opini publik, gitu ya, Mhm. yang memang tidak bisa melihat ini sebagai sebuah persoalan serius, Oke. gitu. Mhm. Nah kan, eee, ya akhirnya kan kita ini juga benturan langsung atau berlawanan langsung dengan opini publik, dengan orang yang tidak melihat bahwa ini problem, Ya, ya, gitu. ya. Nah, jadi narasi-narasi yang tadi saya kemukakan, yang tadi kita bicarakan di segmen sebelumnya, Hmm. sebetulnya yang dibangun dengan sengaja begitu. Ya. Jadi kelompok-kelompok yang kritis, kelompok-kelompok yang protes ya dengan Mhm. fenomena itu tadi, Ya. dengan KPK, dengan Mhm. putusan MK, Ya. atau dengan mobilisasi kepala Kepala desa gitu ya, desa dengan penyelenggara pemilu dan yang penyelenggara pemilu yang tidak melakukan apa-apa. nggak melakukan apa-apa. Itu sebetulnya dibenturkan dengan publik Ya, sekarang, ya, dibenturkan dengan publik gitu. mhm, Jadi memang pekerjaannya menjadi berat berat, ya, gitu. situasinya berat. Saya melihat situasinya begitu sekarang ya, karena itu nggak begitu mudah gitu. Jadi eh, lawannya itu bukan pihak pelaku Mhm, gitu ya, iya, bukan pihak pelaku, tapi publik ini iya, gitu. Karena dibenturkan, mereka membangun opini bahwa ya nggak ada masalah ini semua iya, iya, semua oke-oke aja gitu. iya, Biar rakyat yang rakyat yang menentukan. memilih, Itu mhm, sementara rakyat itu opininya memang diarahkan untuk mendukung aja. iya, Itu yang tadi iya, saya bilang. iya, Narasi-narasi apakah ini boleh atau tidak, memang tidak iya, dan boleh ini gitu. bukan pendidikan Itu politik yang bukan baik, narasi yang mhm, semestinya diangkat gitu. iya, Karena itu mungkin memang media-media sudah mulai harus kritis gitu ya. Beberapa media saya kira memang agak kritis ya, karena iya, mungkin punya trauma yang cukup
serius juga di masa Orde Baru dulu. Ya, Ya ya. kan media nggak bisa Media sebebas ya, sekarang. redaktur para pengambil Ya, keputusannya masih kalau kita ngalami lah ingat ya. beberapa waktu yang lalu itu forum Pemret ya, Ya, itu mengeluarkan hasil evaluasi mereka tentang situasi sekarang. situasi Ya. sekarang. Dan betul-betul memprihatinkan ya. Kalau analisis seperti itu keluar itu, ini menunjukkan memang kita sedang mengalami situasi serius. Karena itu sebetulnya kan kita minta dalam konteks pemilu ya, penyelenggara pemilu itu juga harus serius gitu ya. Iya, iya. Dan kita belum lihat itu. Nah, kita nggak melihat itu. Nah, kita nggak tahu ya, jangan-jangan memang penyelenggara pemilu ini juga sudah dikooptasi dengan Jangan-jangan. ya dengan begini nih. Jangan-jangan mereka juga punya masalah, gitu ya. Ya memang punya masalah. Disandra oleh masalah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat kan penyelenggara pemilu ini ada masalah. Ya. Yang kemarin masalahnya diloloskan. Jangan-jangan itu disengaja, sehingga masalah itu bisa tetap dipakai untuk menyandra. Termasuk juga ada masalah-masalah baru, ya. Yang saya kira kita sudah dapat informasi ya di penyelenggara pemilu, baik di KPU maupun di Bawaslu, yang tidak terekspos ke publik gitu. Nah, jangan-jangan ini digunakan sebagai bargaining supaya mereka juga tidak boleh melakukan penindakan. Supaya semua operasi fine-fine aja. Supaya semua operasi oke-oke saja. Nah, ini berbahaya gitu ya. Gitu. Jadi makanya berbahaya, tapi itu tadi bagaimana berat itu karena bagaimana publik melihat ini sebagai sebuah masalah. Ya, kalau dia lihat masalah karena penyelenggaranya nggak beres, ya itu mungkin ya. Nah, tapi kalau sebetulnya yang lebih serius itu kalau penyelenggara pemilu kita ini dikooptasi oleh karena kasus mereka. Ya itu yang agak kasus mengerikan. Ya kayak sekarang ini kan ya dikasih aja jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, pergi bertamasya. Ya kan itu teman-temanmu juga. Ya itu dia yang kita makin prihatin sebetulnya kan. Ya, itu. Jadi teman-teman kita ini malah ya nggak tahu lah, saya ini nggak ngerti apakah memang mereka tersandra oleh kasusnya. Kita nggak tahu ya, mungkin setahun ini sudah ada kasus yang kemudian ya ini kalau kalian macam-macam dimunculkan. Ya semoga dugaan kita salah ya. Ya mudah-mudahan gitu, meskipun kita nggak yakin juga itu. Oke Jer, aku ingin ada statement, closing statement untuk adik-adik kita, teman-teman mahasiswa, apa yang kira-kira mereka bisa petik pelajaran dari situasi yang tidak mereka alami, dan apa yang kira-kira ya mereka harus melakukan apalah kira-kira dalam situasi yang seperti ini. Jadi gini, sebenarnya teman-teman muda ini hebat ya. Jadi gini, ada beberapa survei menunjukkan standar etik generasi muda itu jauh lebih tinggi dibanding dengan generasi lebih tua. Dan mereka lebih strict gitu ya. Kalau ini nggak boleh. Mereka lebih ketat lah ya untuk standar. Lebih strict dengan standar etik itu ya. Ini sebetulnya peluang. Mungkin repotnya mereka adalah sebagian besar mungkin tidak terlalu tertarik untuk melihat masa lalu sebagai referensi untuk mematangkan sikap mereka dalam konteks kekinian ya, politik atau apa gitu. Nah, karena itu narasi-narasi yang seperti sekarang ini masa lalu itu menjadi penting bagi mereka untuk mendapatkan gambaran dan menyikapi situasi seperti sekarang gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, memang seringkali mereka sebagian besar ya mungkin tidak terlalu tertarik dengan apa yang kita sebut sebagai politik. Gitu ya, karena itu rame-rame MK ini di generasi muda tidak terlalu dianggap penting mungkin ya.
itu ya. Ya. KPK juga nggak terlalu, artinya sehingga itu tidak berpengaruh terhadap etik mereka atau standar standar mereka dalam menentukan sikap. Gitu. Ya. Ya. Nah mungkin ini yang harus kita perbanyak kepada generasi muda ya. Jadi kalau generasi muda itu dibilang ikut-ikutan aja, sebenarnya enggak juga. Enggak juga. Dia mereka smart. Iya, mereka punya standar etik lebih tinggi sebenarnya. Itu yang menarik ya. Artinya kalau misalnya kita bilang ya, ini datang aja ke sana lalu bilang bahwa sudah ngomong dengan ini loh, bukannya nggak boleh gitu ya. Kalau kita kan mungkin kita akan langsung paham. Artinya ini penelitian loh, penelitian. Karena itu kalau generasi muda diberikan informasi-informasi yang benar, substansi yang benar, logik yang benar, mereka akan jauh lebih kritis ketimbang dan mereka kan generasi yang nggak punya beban sebetulnya. Betul. Dia nggak punya beban gitu. Kalau sekarang kita lihat generasi muda ekspresinya lebih langsung, plong ya, lebih langsung, lebih spontan ya, seolah-olah nggak ada beban. Kalau kita dulu itu di waktu mahasiswa itu kita baru kuliah aja sudah direcoki dengan nggak boleh begini, nggak boleh begini. Kalau mereka kan bebas, tidak mengalami itu. Gitu. Jadi itu satu modal menurut saya kepada generasi muda. Ya, oke. Terima kasih Jer untuk obrolan kita. Tapi obrolan kita ini kok berat banget ya? Ya enggak juga sebenarnya, menolak lupa. Dan sebenarnya kami generasi Jerry tidak ingin gelisah sendirian. Kami ingin menularkan kegelisahan itu kepada generasi adik-adik kita mahasiswa, aktivis mahasiswa hari ini. Terima kasih, sampai ketemu di Menolak Lupa berikutnya.